Indonesia tidak berdiri karena satu tangan, ia berdiri karena kesadaran kolektif. Makanya Pancasila disebut sumber filsafat. Gotong royong bukan sekedar tradisi. Ia adalah bagian dari filsafat Pancasila yang memandang manusia sebagai makhluk sosial. Dalamnya ada nilai yang lahir dari budaya berabad-abad. Gotong royong bukan hanya sekedar kerjasama, tetapi itu adalah cara kita untuk memahami manusia. Kita bisa saling kuat kalau kita saling menopang. Dan kita ya bisa maju kalau kita bisa saling menghormati. Tapi hari ini kita akan belajar langsung dari praktiknya. Di tempat yang mengajarkan kasih, penerimaan, juga kebersamaan. Inilah perjalanan kecil kami, 7 mahasiswa yang menghidupkan toleransi dan gotong royong di gereja. Ketika perbedaan kita satukan, maka persatuan menjadi kekuatan. Ayo kita langsung ke lokasi. Bye! Guys, sekarang kita udah ada di gerejanya. Dan kita sekarang mau masuk ke dalam gerejanya. Guys, kan bentar lagi mau Natalan ya. Nah, kebetulan kita kan dapat tugas juga dari Bu Sartika. Dalam filsafat kan manusia itu makhluk sosial. Jadi menurut aku penting sih, kita kan butuh satu sama lain. Jadi dengan kita bersihin gereja ini, kita sudah mencerminkan apa itu toleransi dan gotong royong sebagai antar umat beragama. Jadi kita tuh saling membutuhkan. Oke. Coba Benar banget sih tadi Mas kata Kayla. Kita sebagai manusia itu sangat penting sekali toleransi dan gotong royong. Apalagi kita di Indonesia sangat berdekatan lagi dengan dua kata itu, toleransi dan gotong royong. Jadi kita harus sesama manusia harus saling bisa membutuhkan, harus saling bisa ngasihanin dan lain-lain. Jadi sekarang kita Jadi kayak berbaur gitu ya, betul. kan. Dan kita jadi kenal juga ya, maksudnya oh ternyata tuh gereja itu seperti ini juga. Betul. Ya selanjutnya. Gimana menurut kamu? Menurut aku, toleransi bisa membuat kita semua berumat agama bisa membuat saling menghargai, saling menghormati, dan dalam gotong royong kita bisa saling membantu untuk mencapai tujuannya bersama. Kalau menurut kamu gimana, Han? Bagus Pak, karena itu untuk menciptakan persatuan dan kesatuan di berbagai keberagaman di Indonesia ini. Dengan kita kan Bhinneka Tunggal Ika ya Mas. Iya. Jadi itu sangat cocok Mas. Bagus. Nah, berarti sekarang kita lanjut ke pembagian tugas aja. Kalau posisi yang cewek-cewek kayaknya nyapu aja ya. Kalau Sultan berarti yang ngepel. bagian kita aja. Kita bantu yang rapiin barang aja ya. Oke, kursi itu. Mas, keringetan udah capek. Mas. Boleh kalau mau dibantuin. Iya, sama apa aja Mas. Gantian ya. Coba Keisha ambil Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Umbarno. Saya dari mahasiswa UBP Karawang. Ya, salam kenal, saya dengan Yosua, pendeta dari GB Galumas Karawang. Jadi kita ada tugas Kak, untuk terkait tentang namanya materi Pancasila sebagai sumber filsafat. Nah, kalau menurut kakak sendiri, apa sih makna gotong royong dan toleransi bagi gereja? Bagi gereja, gotong royong adalah sebuah dasar yang penting ya bagi kita sebagai warga negara tinggal di Indonesia yang memiliki banyak sekali agama. Penting sekali gotong royong untuk menunjukkan bahwa kita adalah warga yang menjunjung tinggi Pancasila, satu kesatuan gitu. Walaupun kita berbeda secara religi atau agama, tetapi itu tidak menjadi
pembatas untuk kita bisa saling membantu satu dengan yang lain, khususnya dalam hal toleransi ya, dimana untuk kita bisa menghasilkan lingkungan yang baik, yang aman, yang tentram, ya namanya toleransi harus kita junjung tinggi, baik dalam beragama maupun bersosial. Itu sih pentingnya toleransi dan gotong royong. Oke, baik, terima kasih Kak. Langsung dilanjut sama teman saya. Selanjutnya Pak, apa ada pesan untuk kami sebagai mahasiswa terkait toleransi dan gotong royong? Pesan saya untuk mahasiswa apalagi generasi yang sekarang ya, generasi muda ya, penting perlu dicatat, jadilah generasi yang bisa berempati ya, khususnya melihat keadaannya sekarang. Saya mengerti mungkin anak muda punya idealis yang tinggi, baik secara hukum, pandangan, tetapi ingat ketika kalian bertindak, kalian harus memikirkan bahwa kalian hidup berdampingan. Bukan kalian sendiri, tetapi ada banyak orang yang berkaitan. Bukan berbicara tentang agama, bukan berbicara tentang ras, bukan berbicara tentang etnis, tetapi berbicara tentang kepentingan bersama, yaitu kepentingan bangsa Indonesia. Jadi mahasiswa harus jadi mahasiswa yang membangun bangsa menuju kepada tujuan bangsa, itu Indonesia Emas. Ya, semangat untuk mahasiswa UBP, maju terus, Tuhan memberkati. Oke, sebelumnya terima kasih Kak. Jadi pesan moralnya adalah bahwa Natal mengajarkan kasih sayang, sedangkan gotong royong mengajarkan kebersamaan. Jadi toleransi ini mengajarkan kita untuk Iya, menghargai gitu perbedaan lagi. tanpa mengubah keyakinan. Toleransi dan gotong royong bisa membuat kita saling menghargai perbedaan dan bekerja sama. Kita bisa menciptakan lingkungan yang damai serta bisa mendukung antara satu dengan yang lainnya. Toleransi membuat kita mampu sebagai kekayaan, bukan perbedaan. Perbedaan iman, suku, dan budaya bisa bersatu jika adanya toleransi. Jadi inilah perjalanan kami 7 mahasiswa yang menerapkan bukan hanya gotong royong dan toleransi sebagai slogan, tetapi sebagai perilaku di kehidupan nyata. Oke, kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.